Baik, berhubung penyampaian materi sudah selesai, kita kelompok 1 membuka pertanyaan yang dipersilakan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, Mbak Mendika izin bertanya. Jelaskan manfaat protein sebagai pembentuk serta memperbaiki jaringan tubuh pada janin. Terima kasih. Baik, Mbak Nora, pertanyaan dari kelompok kita akan ditampung dulu, J. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, monggo mengaktifkan mikrofonnya. Baik, Mbak Mendika izin bertanya, nggih. Izin Mbak Marwah. Baik. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan preeklamsia pada ibu hamil dan bagaimana cara mencegah dan mengobatinya, nggih? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung dulu, J. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, monggo mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya, Mbak. Izin Mbak Eva, monggo. Reaksi khas yang dimiliki protein yang membedakan dengan molekul lain itu apa, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman J. Baik, untuk kelompok 1, apakah sudah bersedia untuk menjawab? Untuk pertanyaan yang pertama. Inggih Mbak, izin masuk nggih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marwah Mira nggih. Izin Mbak, monggo Mbak. Jadi tadi ditanyakan mengenai preeklamsi. Preeklamsi itu adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklamsi itu harus diberikan penanganan untuk mencegah komplikasi dan mencegahnya berkembang menjadi eklamsia yang dapat mengancam nyawa ibu hamil dan janin. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi adalah ibu hamil berusia lebih dari 40 tahun dan di bawah 20 tahun. Lalu apa itu gejala preeklamsi? Preeklamsi itu umumnya berkembang secara bertahap. Tanda dan gejala yang akan sering muncul itu dengan perkembangan preeklamsi yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi, proteinuria atau ditemukan protein di dalam urin, sakit kepala berat dan terus-menerus, gangguan penglihatan, sesak napas, nyeri di ulu hati, pusing, lemas, dan tidak enak badan. Seperti itu, Mbak. Apakah jawabannya sudah jelas? Apakah Mbak Marwah sudah jelas? Izin bertanya, nggih. Jadi bagaimana cara mengobatinya, nggih? Apakah ada cara atau tidak ada? Baik, untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Marwah. Nggih, izin masuk nggih. Untuk cara mengobatinya, yang pertama yaitu kita harus segera pergi ke dokter. Kapan kita harus pergi ke dokter? Nah, segeralah periksa diri ke dokter jika mengalami gejala-gejala preeklamsi yang telah disebutkan di atas. Hal ini karena preeklamsi perlu secepatnya ditangani oleh dokter atau OBGYN agar tidak terjadi komplikasi dan tidak berkembang menjadi eklamsi. Jika didiagnosis mengalami preeklamsi, ibu hamil akan diminta untuk lebih sering melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter dan agar kondisinya dan kondisi janinnya terus dapat terpantau. Jika ibu hamil memiliki kondisi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi seperti hipertensi dalam kehamilan, penyakit ginjal, autoimun dan diabetes pada kehamilan sebelumnya, dan pemeriksaan kehamilan ke dokter juga perlu lebih sering dilakukan untuk memantau kondisi ibu hamil. Terima kasih, Mbak. Baik, apakah Mbak Marwah sudah jelas? Baik, sudah jelas Mbak Mendika dan Mbak Afifa. Terima kasih, nggih. Terima kasih Mbak Marwah atas pertanyaannya, dan Mbak Afifa terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, monggo kelompok 1. Izin menjawab nih Mbak dari pertanyaannya Mbak Eva. Izin Mbak, monggo Mbak.
Menurut kelompok kami, protein adalah polimer yang tersusun dari monomer yang biasa disebut asam amino. Protein tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, dan terkadang mengandung zat belerang S dan fosfor P. Protein merupakan komponen utama makhluk hidup dan berperan penting dalam aktivitas sel. Protein mengatur aktivitas metabolisme, mengkatalis reaksi-reaksi biokimia, dan menjaga keutuhan struktur sel. Protein terdapat dalam semua jaringan hidup sehingga disebut sebagai zat pembangun kehidupan. Nah, setiap protein terdiri atas satu atau lebih rantai polipeptida yang dapat membentuk 4 struktur protein, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer juga merupakan struktur linier yang di dalamnya tidak terjadi antaraksi, baik dengan rantai protein yang lain maupun di antara asam amino dalam rantai protein itu sendiri. Struktur sekunder, pada struktur ini terjadi lipatan folding beraturan seperti alpha helix dan beta sheet akibat adanya ikatan hidrogen di antara gugus-gugus polar dari asam amino dalam rantai protein. Selanjutnya, struktur tersier. Dalam struktur ini, selain terjadi lipatan membentuk struktur alpha helix, terjadi dan B-sheet, juga terjadi antaraksi van der Waals dan antaraksi gugus nonpolar yang mendorong terbentuknya lipatan. Yang terakhir, struktur kuartener. Pada struktur kuartener, molekul protein di samping memiliki ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan antaraksi gugus nonpolar, juga terjadi antaraksi antar rantai protein baik melalui antaraksi polar, nonpolar maupun van der Waals. Untuk Mbak Eva, bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Mbak Eva, bagaimana sudah mengerti? Sudah paham, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, nggih. Terima kasih Mbak Eva atas pertanyaannya. Selanjutnya kita untuk pertanyaan yang terakhir, monggo dijawab Mbak dari kelompok 1. Mbak Anora, bisa diulang pertanyaannya yang tadi? Mbak Anora. Masih. Maaf, Mbak. Izin, Mbak. Izin masuk nggih, mungkin Mbak Anora kendala sinyal. Jadi ditutup saja, nggak apa-apa. Kita tutup saja. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah kita tutup. Sudah ada Mbak, sudah bisa. Tapi ini susah. Oh, izin Mbak. Oke Mbak. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah kita tutup, J. Sebelum kelompok 1 mengundurkan diri dari presentasi ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun tidak, sengaja atau sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.